Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hubungan dagang Indonesia dengan negara ASEAN, salah satunya Brunei Darussalam. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya Muhammad Irfan. Saya Zafir Ramadhani. Saya Dr. Ibrahim. Saya Krisya. Saya Abdurrahman Raja Baswan. Selanjutnya akan saya jelaskan latar belakang dari hubungan dagang Indonesia dengan Brunei Darussalam. Hubungan mereka ditandai dengan skala perdagangan yang relatif kecil, namun memiliki nilai strategis yang tinggi, khususnya di sektor energi. Pada tahun 2023, nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar USD 578 juta dengan komposisi utama berupa impor Indonesia atas minyak mentah, gas alam cair, dan produk petrokimia dari Brunei Darussalam. Sebaliknya, ekspor Indonesia mencakup batu bara, kendaraan, konsumen, dan produk konsumsi lainnya. Meskipun Indonesia mengalami defisit perdagangan sekitar 12 juta, kerjasama ini penting dalam menjaga ketahanan energi nasional karena Brunei berperan sebagai salah satu pemasok energi fosil yang stabil dan dekat secara geografis. Di luar energi, hubungan ini berpotensi diperluas ke bidang logistik kawasan perbatasan Kalimantan, pendidikan vokasional, dan energi terbarukan. Sejalan dengan komitmen ASEAN terhadap keberlanjutan, Indonesia dan Brunei memiliki peluang besar untuk memperkuat kerjasama ekonomi dalam rangka integrasi ASEAN secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada posisi strategis Indonesia dalam perdagangan intra-ASEAN, yang dimana Indonesia merupakan aktor kunci dalam perdagangan intra-ASEAN dengan kontribusi sekitar 23% terhadap nilai perdagangan kawasan, dari mana letak geografis strategis dan kekuatan industri seperti batu bara, minyak sawit, dan otomotif menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi dalam logistik kawasan. Meski menghadapi tantangan seperti hambatan teknis dan infrastruktur, Indonesia tetap aktif dalam perekonomian seperti Akiba dan LCMP. Selanjutnya dari perdagangan internasional dan internasional, dari perdagangan klasik dan modern sesuai dengan Madrid dan Krugman, berdasarkan mengenai spesialisasi dan integrasi dalam rantai produksi regional. Dalam konteks ASEAN, hal ini mendasari pola ekspor Indonesia sebagai pemasok bahan mentah ke negara-negara ASEAN yang maju industri. Integrasi melalui AFTA dan AEC menciptakan perjalanan baru dan memperkuat posisi kawasan secara global. Oke, selanjutnya ada konsep mitra dagang utama dan indikatornya. Mitra dagang utama Indonesia diukur berdasarkan nilai ekspor impor, neraca perdagangan, dan komplementaritas produk. Negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand menjadi mitra utama karena volume perdagangan yang besar dan struktur ekonomi yang saling melengkapi. Hubungan ini penting dalam strategi diversifikasi pasar dan peningkatan daya saing. Peran ASEAN dalam mendorong hubungan dagang. FTA ASEAN berperan dalam menurunkan hambatan tarif hingga di bawah 1% atau bisa sampai 0%. Mendorong arus barang dan jasa antar negara anggota. Selain memperkuat perdagangan intra-ASEAN, FTA juga membuka akses pasar luar melalui kerjasama dengan Tiongkok, Jepang, Australia. Integrasi ini menciptakan jaringan produksi yang saling tergantung dan mendorong spesialisasi ekonomi. Oke, selanjutnya analisis perbandingan volume dan komoditas. Data tahun 2023 menunjukkan ekspor Indonesia ke Brunei sebesar 283 juta USD dan impor sebesar 295 juta USD. Komoditas utama ekspor adalah batu bara dan mobil, sedangkan impor didominasi minyak mentah dan produk kimia. Meskipun terdapat defisit perdagangan sebesar 12 juta US dollar, hubungan ini penting secara strategis, khususnya bagi ketahanan energi nasional. Nah, selanjutnya itu ada yang lagi tingkat ketergantungan Indonesia terhadap Brunei. Nah, ketergantungan Indonesia pada Brunei bersifat sektoral.
volume perdagangan kecil secara keseluruhan yang sekitar 0,2% dari total global, peran Brunei sebagai pemasok energi stabil dan dekat secara geografis menjadikannya penting. Di sisi ekspor, Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar Brunei karena skalanya kecil dan spesifik. Selanjutnya ada kesimpulan yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya tadi. Kesimpulan itu secara keseluruhan hubungan dalam Indonesia dan Brunei mencerminkan dinamika perdagangan bilateral yang sangat stabil, sektoral atau strategis. Sektor energi menjadi inti dari hubungan ini, tetapi ada potensi besar untuk memperluas cakupan kerjasama ke bidang lain yang mendukung ketahanan ekonomi dan transformasi struktural kawasan. Kemudian ada rekomendasi, yaitu hubungan dalam antara Indonesia dan Brunei memiliki karakteristik yang khas, yaitu Indonesia mengekspor batubara, kendaraan, dan semen dan barang konsumsi lainnya ke Brunei. Meskipun Indonesia mengalami defisit perdagangan yang besar sebesar 12 juta USD, nilai ini tergolong kecil dan tidak berdampak signifikan terhadap neraca keseluruhan. Hubungan ini menunjukkan sifat komplementaritas yang kuat di mana kebutuhan Indonesia terpenuhi oleh ekspor Brunei, sementara pembangunan dan konsumsi domestik ditopang oleh produk dari Indonesia. Bioenergi kerjasama kedua negara juga berpotensi memperluas ke sektor logistik, kawasan pembahasan, pendidikan vokasional, serta pengembangan energi terbarukan yang mendukung agenda berkelanjutan ASEAN. Secara keseluruhan, meskipun perdagangan Indonesia dan Brunei belum sebesar mitra utama ASEAN lainnya, hubungan ini memiliki nilai strategis tinggi dan mendukung ketahanan energi dan integritas ekonomi regional dan berkelanjutan. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa mau kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.